Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tema kelas 2. Kita masih belajar di tema 5, yaitu pengalamanku. Subtema 2, pengalaman di rumah. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Mari kita belajar bersama-sama. Benny telah mahir menulis puisi. Sekarang Benny akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Coba anak-anak amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar Siti. Siti sedang ikut lomba baca puisi. Sedangkan Benny sedang ikut lomba menggambar layang-layang. Kemudian apa yang dilakukan Benny di sini anak-anak? Apa yang sedang dilakukan Benny? Apa yang sedang dilakukan Udin? Udin sedang berolahraga estafet bola, yaitu dengan memutar badan ke samping. Udin bermain bersama teman-teman. Apakah kalian tahu tentang senam lantai? Yuk kita belajar tentang senam lantai bersama-sama. Senam lantai. Apa senam lantai itu anak-anak? Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan di atas matras. Matras itu adalah alat tumpuan yang biasanya digunakan untuk olahraga, untuk pelindung. Sebelum melakukan senam lantai, perlu dilakukan pemanasan anak-anak. Supaya apa? Supaya tidak cedera atau untuk menghindari cedera. Jenis senam lantai diantaranya yaitu roll depan. Roll depan biasanya disebut dengan berguling ke depan, dan roll belakang atau berguling ke belakang. Gerakan roll depan dan roll belakang melatih kekuatan otot perut dan melenturkan otot punggung anak-anak. Jadi, gerakan roll depan dan roll belakang itu memiliki manfaat anak-anak, yaitu untuk melatih kekuatan otot perut dan melenturkan otot punggung. Melakukan roll depan dan roll belakang harus menggunakan matras. Kenapa? Karena olahraga ini termasuk olahraga yang bisa dibilang berbahaya. Jadi, jika kita melakukan olahraga ini, supaya kita harus ada yang mantau, harus dipantau orang yang lebih dewasa. Karena kalau kita cedera, kita akan punggung dan otot perut kita akan terluka. Dan saat olahraga roll depan atau roll belakang, diusahakan untuk menggunakan matras. Nah, ini adalah roll depan atau berguling ke depan anak-anak. Lihat posisi awal saat roll depan. Bagaimana posisi awal saat melakukan roll depan? Posisi awal saat melakukan roll depan yaitu berdiri tegak. Kemudian kepalanya ditaruh ke matras. Kemudian melakukan berguling ke depan, sehingga olahraga ini disebut dengan roll depan karena berguling ke depan. Sedangkan posisi akhir roll depan adalah berdiri. Nah, sama ya, posisi awal dan posisi akhir sama-sama berdiri, yaitu ini yang dinamakan dengan roll depan. Nah, alas yang di bawah ini namanya matras untuk melindungi tubuh kita saat kita melakukan gerakan roll depan. Kemudian roll belakang. Roll belakang bisa disebut dengan berguling ke belakang. Nah, seperti ini anak-anak. Lihat posisi awal saat roll belakang, agak jongkok. Yaitu posisi awal saat roll belakang adalah berdiri agak jongkok. Lihat, berdiri agak jongkok dan berdirinya membelakangi matras karena anak-anak akan berguling ke belakang sehingga
Gerakan ini dinamakan dengan roll belakang. Kemudian posisi terakhirnya yaitu sama berjongkoknya. Kalau roll belakang, posisi awal dan posisi akhirnya yaitu tetap berdiri. Ini adalah gerakan roll depan dan roll belakang. Masih ingat-ingat ya anak-anak, saat kita melakukan roll belakang atau roll depan, seharusnya kita menggunakan matras supaya melindungi tubuh kita. Kemudian bermainlah estafet bola. Setelah anak-anak mengetahui gerakan roll depan dan roll belakang, anak-anak bisa melakukan estafet bola. Caranya dengan gerakan memutar badan. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, di sini ada dua matras. Dua matras saling berjajar. Nah, di sini mereka sedang melakukan estafet bola. Saat melakukan estafet bola, anak-anak melakukan gerakan roll depan karena berguling ke depan. Posisi awal matras yang pertama yaitu ini untuk start, untuk memulai. Kemudian anak-anak berguling ke depan mengambil bola dan memberikan ke temannya yang ada di depan dan seterusnya. Itu adalah permainan estafet bola. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki, tim Beni anak perempuan. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Jika kalian bermain anak perempuan dan anak laki-laki itu sama, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh membeda-bedakan. Karena sikap ini adalah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila anak-anak? Masih ingatkah anak-anak? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, perhatikan gambar berikut. Berikan centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Nanti ini ada di paket anak-anak. Coba anak-anak kerjakan dengan melihat gambar berikut. Nah, gambar itu merupakan penerapan sila kedua atau tidak. Sila kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita saling bekerja sama, bergotong royong, saling membantu. Itu adalah salah satu penerapan dari sila kedua Pancasila. Lihat gambar pertama. Gambar pertama di sini gambarnya menceritakan tentang anak-anak sedang melakukan kerjasama. Berarti termasuk menerapkan sila kedua atau tidak anak-anak? Yaitu termasuk menerapkan sila kedua. Gambar selanjutnya 2, 3, 4, dan 5 anak-anak kerjakan nanti di rumah ya. Lihat gambarnya mencerminkan sila kedua atau tidak. Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Beni bersyukur dapat saling mengenal, juga kenal dengan anak perempuan. Saat olahraga, mereka olahraga bersama, tidak saling membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Aku sangat senang memiliki teman, kata Beni. Temanku semuanya baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Berarti Beni sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Kita tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Beni setelah berolahraga dan bermain bersama, mereka menyanyikan lagu layang-layang. Layang-layang ini selain sebuah lagu, layang-layang ini juga bisa dibacakan sebagai puisi anak-anak. Tapi kali ini kita akan menyanyikannya sebagai lagu ya. Coba simak di rumah, boleh tirukan dengan lantang di rumah.
bersama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Nah, anak-anak, itu tadi adalah lirik lagu Layang-Layang, yaitu ciptakan Mandong Lubis. Mudah ya liriknya? Nanti coba anak-anak nyanyikan di rumah dan kirim ke Bu Guru dengan voice note. Suaranya harus lantang. Kemudian, masih ingat ya anak-anak, setiap puisi itu pasti ada kata-kata indah. Dan setiap kata-kata itu pasti punya makna atau arti. Nah, di situ nanti anak-anak dipakai temanya anak-anak. Anak-anak disuruh untuk mengartikan kata antara lain yaitu bulu, potong, timbang, raut, dan riang. Di paketnya anak-anak sudah ada pilihan. Nah, di bawahnya ini nanti ada sebuah kata yaitu anak-anak disuruh menyusun hurufnya. Setelah anak-anak sudah bisa menyusun huruf itu, anak-anak pasti akan mengetahui arti kata dari itu. Contoh yang pertama, nah ini kira-kira ini apa ya kalau kita susun menjadi bulu? Nah, ada di nomor 1. Berarti bulu itu memiliki arti bambu atau talang. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan ini dulu terlebih dahulu. Ini kira-kira apa ini? Raut. Nah, bisa raut ada artinya melicinkan atau menghaluskan. Nanti anak-anak salin di nomor 2. Dan seterusnya sampai nomor 5. Kemudian kita masuk di pembelajaran ke-6. Beni anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba. Lomba apa anak-anak? Lomba tingkat nasional. Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi dengan tema alam, yaitu puisinya berjudul Kunang-Kunang. Kunang-Kunang ini aslinya yaitu lirik lagu, tapi ini juga bisa dibaca sebagai puisi ya. Puisi Kunang-Kunang ini adalah tema tentang alam yang dibacakan Beni saat lomba membaca puisi. Puisi ini menceritakan sebuah hewan yaitu kunang-kunang. Kunang-kunang ini sangat indah kalau kita lihat di tengah malam. Nah, tubuh kunang-kunang itu ada semacam kayak lampu sehingga saat malam itu terlihat kelap-kelip indah, gemerlap, bersinar. Nah, anak-anak masih ingat ya, setiap puisi itu pasti memiliki makna atau arti ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nanti anak-anak isi di paketnya anak-anak masing-masing. Kata hinggap. Apa ya hinggap itu? Coba lihat gambar itu. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini sedang hinggap di bunga. Ini artinya hinggap. Jadi hinggap artinya bertengger setelah terbang. Itu arti dari hinggap. Kemudian arti yang kedua apa anak-anak? Yaitu kata hendak. Hendak memiliki arti akan atau mau. Itu arti dari hendak anak-anak. Kata yang ketiga yaitu gemerlap. Gemerlap. Apa artinya gemerlap anak-anak? Nah, coba lihat gambar ini. Inilah yang dinamakan gemerlap anak-anak. Jadi kira-kira apa ya arti gemerlap? Gemerlap artinya berkilap-kilap atau berkilauan. Biasanya gemerlap ini terjadi bisa kita lihat saat malam hari. Ini yang dinamakan gemerlap. Kata selanjutnya apa anak-anak? Yaitu bintang. Nah, anak-anak pasti tahu semua ini bintang itu apa. Biasanya ada di langit dan adanya pada malam hari.
Nah, ini bintang. Apa bintang itu? Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahaya dan memproduksi energi cahaya sendiri. Jadi bintang itu bisa memancarkan cahaya sendiri sehingga bisa terang benderang dan bisa kita lihat dari bawah. Kata selanjutnya yaitu terbang. Apa terbang itu anak-anak? Nah, inilah terbang. Nah, itu yang dinamakan terbang. Jadi apa ya terbang itu? Terbang artinya bergerak atau melayang ke udara. Nah, itu yang dinamakan terbang. Gambar kunang-kunang yang sedang terbang. Kunang-kunang terbang di malam hari. Kunang-kunang tampak seperti bintang berkelap-kelip. Seperti ini ya, kunang-kunang saat malam hari. Di tubuh hewan ini semacam ada lampunya, sehingga saat malam hari terlihat berkelap-kelip. Itu yang dinamakan kunang-kunang. Akhirnya Benny mengikuti lomba. Benny sebagai wakil dari sekolah, peserta lomba dari berbagai sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda, agama peserta juga berbeda, bahasa peserta juga berbeda. Semuanya berbeda. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah anak-anak. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Ini termasuk salah satu contoh penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Anak-anak tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun kita bermain dengan teman kita warna kulitnya berbeda, agamanya berbeda, cara berbicaranya berbeda. Anak-anak harus tetap saling menghormati antar perbedaan yang anak-anak miliki. Berarti anak-anak sudah bisa menerapkan sila ketiga Pancasila. Kemudian anak-anak berikan centang pada gambar contoh sila ketiga di sekolah. Nanti anak-anak lihat gambar di paket, kemudian centang mana yang termasuk mencerminkan sila ketiga Pancasila tentang persatuan. Bangga menjadi anak Indonesia, menjaga persatuan. Kira-kira pada gambar mana saja? Terapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu. Tadi di slide sebelumnya sudah menerapkan tentang Pancasila sila ketiga. Kemudian Benny dan teman-temannya belajar matematika. Amati 5 jari temanmu, atau anak-anak di rumah coba amati 5 jari tangan anak-anak. Amati 5 jari tangan anak-anak. Buat apa Bu Guru? Anak-anak sekarang belajar matematika. Nanti jari-jari anak-anak yaitu bisa anak-anak ukur menggunakan penggaris. Cara mengukurnya yaitu ujung penggaris angka 0 taruh di ujung jari. Di sini kemudian tarik lurus. Nanti berhenti pada angka berapa. Itu berarti panjang jari anak-anak. Nanti anak-anak tulis di buku paket jari jempol panjang anak-anak berapa. Panjangnya jari telunjuk berapa. Panjangnya jari tengah anak-anak berapa. Menggunakan jari anak-anak sendiri ya mengukurnya. Kemudian jari manisnya anak-anak panjangnya berapa. Dan yang terakhir yaitu jari kelengkeng. Nanti diukur menggunakan penggaris dengan satuan sentimeter. Nanti anak-anak tulis di buku paket anak-anak masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 hari ini
sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan Bu Guru bisa bermanfaat buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.